Halo everyone, kembali lagi bersama kami. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang koloid. Dimana lebih spesifiknya sih kita akan menjelaskan sifat-sifatnya sih, yaitu gerak Brown. Bisa disimak dan dipelajari. Enjoy for watching. Koloid adalah campuran hampir homogen antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Campuran ini hampir homogen, artinya campuran dua zat hampir menyatu dan sulit dibedakan. Koloid itu merupakan campuran antara larutan dan suspensi, yang artinya koloid bukanlah larutan, namun juga bukan suspensi. Kira-kira apa ya perbedaan larutan, koloid, dan suspensi? Larutan. Pada penyaringan larutan tidak dapat disaring. Terdapat satu fase, kestabilannya stabil, tidak mengendap, bersifat homogen, berdiameter kurang dari 10 pangkat negatif 7, warnanya jernih. Contohnya, larutan gula, larutan alkohol, cuka, larutan HCl, dan lain-lain. Koloid. Pada penyaringan koloid dapat disaring menggunakan penyaringan ultra. Terdapat dua fase, stabil atau tidak mengendap. Dilihat secara makroskopis dan bersifat heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra. Berdiameter 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5 dan berwarna biru. Contohnya yaitu susu, santan, keju, cat, awan, dan sabun. Suspensi dapat disaring menggunakan penyaring biasa, memiliki dua fase, kestabilannya tidak stabil atau mengendap jika didiamkan, bersifat heterogen, berdiameter lebih dari 10 pangkat min 5, berwarna keruh. Contoh, air pasir, air kopi, air dan minyak. Jadi itulah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada tipe-tipe koloid. Nah, tipe-tipe tersebut bisa dilihat tabel ini ya teman-teman. Lalu, apa saja ya sifat-sifat koloid itu? Jadi, sifat-sifat koloid adalah yang pertama, efek Tyndall, yang kedua, gerak Brown, ketiga, absorpsi, keempat, koagulasi, kelima, elektroforesis, keenam, koloid pelindung, ketujuh, dialisis, dan yang terakhir ada koloid liofil dan koloid liofob. Nah, pada kali ini kita akan membahas gerak Brown, sifat-sifat lainnya. Bisa ditonton di video teman-teman kami ya. Gerak Brown adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1827. Ia adalah seorang ahli biologi dari Inggris. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel koloid dengan medium pendispersi secara terus-menerus. Nah, gerak Brown akan semakin cepat apabila ukuran partikel koloid semakin kecil. Apabila dispersi koloid diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan pembesaran tinggi, akan terlihat adanya partikel yang bergerak dengan arah yang acak atau tidak beraturan. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai lintasan lurus.
Gerak Brown terjadi akibat adanya tumpukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Lontaran tersebut akan mengakibatkan partikel terdispersi menumpuk partikel terdispersi yang lain, dan akibatnya partikel yang tertumpuk akan terlontar. Kejadian tersebut berulang secara terus-menerus, dan itu terjadi akibat ukuran partikel terdispersi yang relatif besar dibandingkan medium pendispersinya. Adapun gerak Brown ini mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukuran yang relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus, pengaruh dari gaya gravitasi yang kurang berfungsi. Gerak Brown pada sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya dan tidak akan memisah. Contohnya, apabila kita mendiamkan susu untuk beberapa lama, kita tidak akan mendapati endapan. Hal ini disebabkan adanya gerak terus-menerus secara acak yang dilakukan oleh partikel lain. Nah, itu tadi adalah materi koloid dengan sifat gerak Brown yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika masih ada salah kata atau penyampaian materi yang salah. Bye-bye.